ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita di pagi hari ini kesempatan untuk bisa kembali tetap muka dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, kekuatan, keberkahan, kinayahnya, istiqomah kepada kita semua. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka di sini bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengulangi kembali di pembahasan pekan yang lalu dari mulai ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-36 bahwa ayat yang ke-24 sampai ke-36 itu berbicara tentang perintah Allah kepada Nabi Musa dan juga permohonan dari Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk bertemu dengan Firaun. Nah, orang yang akan beliau temui ini adalah orang yang sudah sangat dikenal oleh Nabi Musa. Karena Firaun ini diantaranya memiliki sifat yang dimana dia ini mudah marah atau temperamen sekali. Tapi tidak bisa tidak, ini amanah ataupun tugas yang besar yang Allah berikan kepada Nabi Musa yang harus dilaksanakan. Tidak ada kata tidak. Ya, jadi kalau manusia masih bisa kita berkilah, tapi kalau Allah yang memerintahkan kita tidak bisa berkilah. Apa itu? Dakwah. Itu kita tidak bisa berkilah. Karena memang sisi dakwah itu adalah kewajiban bagi siapapun yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Nah, sehingga Nabi Musa ini sangat tahu betul tentang sosok daripada Firaun. Tetapi sisi lain Nabi Musa pun meminta resep. Ya, dia meminta resep agar ada obat yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, sehingga menjadikan jiwanya, hatinya tenang di dalam menghadapi tugas yang berat, serta juga meminta bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau tetap diistiqomahkan dalam melaksanakan tugas besar itu. Karena betapa banyak orang yang ketika ditugaskan dengan tugas yang aslinya, yaitu betul berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak juga orang yang itu tidak berjalan lagi di relnya di kemudian hari. Mengapa demikian, Bapak dan Ibu sekalian? Permasalahannya bisa jadi karena ada kotoran yang ada di dalam hatinya yang dia membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Memang awalnya mengatakan untuk Allah, ya, untuk Rasulullah SAW. Tapi setelah dia mendapatkan keuntungan dari apa yang dia jalankan, bisa jadi ini bisa berubah. Niatnya bisa berubah, emosionalnya bisa berubah, pola pandangnya bisa berubah. Mengapa? Karena tadi
dalam posisi ada yang sakit. Jadi untuk membangun ruh yang kuat pada kepribadian kita itu, pertama bagaimana kita selalu membersihkan jiwa kita dari semua penyakit hati. Ini yang pertama. Jadi untuk supaya roh kita, jiwa kita tetap stabil, tetap kuat di dalam menghadapi segala tugas ataupun amanah yang ada di pundak kita, Bapak dan Ibu, maka kita harus membersihkan, mensucikan hati kita dari segala penyakit hati. Mengapa demikian? Karena di dalam surat ke-47, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Ibu sekalian, lihat surat yang ke-47 surat Muhammad di ayat ke-29. Am hasibal ladina fi qulubihim maradun alla yukhrijallahu adghana. Apakah orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit menyangka bahwa Allah tidak akan menampakkan penyakit mereka? Wajah sih bisa tersenyum, wajah sih bagus kepada itu sekali, tetapi siapa tahu hati? Hanya si pelaku dan Allah SWT yang tahu. Nah, jangan sampai hati yang sakit ini, hati yang rusak ini, itu Allah munculkan di permukaan. Mengapa? Karena kita menyangka bahwa tidak akan mungkin muncul kejelekanku itu dari hatiku. Tidak mungkin. Tapi dari ayat ini Allah ingin menggambarkan kepada kita bahwa akan ada satu masa kalau manusia ini tidak memperbaiki hatinya, tidak membersihkan hatinya dari segala penyakit hati itu, maka satu ketika Allah akan tampakkan kebusukan, kejelekan dari hati yang dia punya. Ya. Mengapa demikian? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak akan melihat pada wajah dan fisikmu. Mau ganteng, mau cantik, mau jelek, mau apa, Allah tidak akan melihat pada wajah dan tubuh kita. Tetapi kata Rasulullah bahwa Allah itu akan melihat pada hati dan perbuatan kita. Nah, hati yang bersih inilah akan bisa menjadikan wajah yang jelek itu menjadi cantik. Wajah yang jelek tadi menjadi ganteng, yang bercahaya, punya aura. Tapi ketika hati ini kotor, Bapak dan Ibu, ini akan menjelekkan wajah yang sudah bagus Allah ciptakan pada diri kita. Mengapa? Karena ada penyakit. Ya, ada penyakit. Nah, inilah yang diminta oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan obatnya dari resep yang diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajukan. Maka hal yang kedua, agar ruh ini, Bapak dan Ibu sekalian, menjadi ruh yang dalam keadaan kuat, maka yang kedua adalah al-ikhlas. Ketulusan, keikhlasan di dalam melaksanakan segala tugas yang Allah embankan kepada dirinya. Apa itu? Amalun muta'abbadun ilallah, yaitu perbuatan yang hanya disandarkan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Jadi kalau kita ngaji karena orang, ya nanti nggak dapat apa-apa. Ya. Walaupun barangkali yang ngaji itu juga ada yang ikut di video ini. Ya, jadi kalau tidak tulus, tidak ikhlas, ya nanti kita khawatirkan bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya bukan karena Allah. Kenapa? Amalan yang tidak disandarkan kepada Allah, hanya disandarkan ya karena kawan, karena nggak enak tadi ditelepon, nanti kalau nggak datang macam mana kan gitu kan, nggak enak. Walaupun datang terlambat apa-apa, yang penting datang biar kelihatan wajahnya. Bukan kayak begitu gitu. Ya, bukan seperti itu yang diinginkan gitu. Tapi betul-betul memaksimalkan apa yang kita lakukan itu memang betul-betul karena Allah, bukan karena manusia gitu. Nah, yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, agar ruh ini menjadi kuat, jiwa kita menjadi kuat, maka kita harus memiliki yang namanya at-tadhiyah, pengorbanan. Nah, apa pengorbanan yang kita mau berikan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan apa? Dengan kekuatan jiwa kita, Bapak dan Ibu. Sehingga apapun problem, permasalahan yang kita hadapi, Allah jadikan dia kecil.
akan besar. Tapi jangan nanti sampai yang kecil jadi besar. Mengapa? Karena pengorbanan kita setengah-setengah. Ya. Makanya kalau kita membaca sejarah para ulama itu tabi'ut tabi'in, untuk mendapatkan satu hadis saja dia bisa berbulan-bulan mendatangi seseorang yang memang hadis itu dari dia. Satu hadis kita. Tapi kita tinggal baca saja. Itu pun kurang apa? Kurang adab dalam membaca. Nah, sedangkan ini ulama ini satu hadis berbulan-bulan, setelah itu dia berikan kepada orang. Nah, di hadapan kita innamal a'malu binniyat saja barangkali perlu diulang-ulang lagi pembahasannya. Kondisinya Bapak. Kenapa? Karena sering berubah. Ini yang ketiga, pengorbanan. Jadi pengorbanan itu memang pengorbanan yang dimunculkan karena lillahi ta'ala. Dan pengorbanan yang hanya berharap ingin mendapatkan yang lebih besar dari apa yang dia lakukan. Contoh misalnya di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24, di ayat yang ke-37 dan 38. Surat ke-24 di ayat ke-37 dan 38. Rijalul la tulihim tijaratu wa la bai'an an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fil qulubi wal absar liyajziyahum ahsana ma 'amilu wa yajziyahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Coba kita perhatikan dua ayat ini Bapak dan Ibu. Ini sebenarnya pegangan buat kita. Orang-orang yang tidak dilalaikan. Kenapa? Karena perdagangan dan jual beli. Di dalam apa dan Ibu sekalian? Di dalam menegakkan perintah Allah. Apa perintah Allah? Salat dan zakat. Karena bisa jadi gara-gara kita berdagang, gara-gara kita jual beli, salat kita jadi molor. Sengaja kita ulur sholat kita. Kenapa? Ini tanggung, Masya Allah. Nggak ada urusannya tanggung lah di depan Allah. Nanti Allah kasih tanggung pendapatannya. Nah, mau Pak itu ditahan sama Allah 20 tahun kemudian hasilnya. Nangis lagi. Ya kan? Merengek kita di depan Allah. Kenapa? Untung Allah nggak jawab. Kenapa? Kamu sih selalu mengatakan tanggung. Ya. Punya bini tanggung, punya harta tanggung, apalagi punya anak tanggung, apa? Padahal Allah yang menanggung. Emang kita kaya tanpa Allah, Bapak dan Ibu? Ada yang kita kaya tanpa Allah? Nggak ada. Emang kita sehat tanpa Allah ada? Nggak ada. Allah yang mengatur semuanya, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi apa janji Allah? Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu. Setelah Allah mengatakan yakhafuna yawman tataqallabu fil qulubi wal absar. Sebab orang-orang ini ada kekhawatiran, ada rasa takut pada jiwanya ketika dia satu hari hati dan pandangannya menjadi gemetar. Kenapa? Ini hari kiamat. Hari kematian datang. Hari kiamat datang pada diri kita. Apakah tidak ada rasa takut pada diri kita ketika kita hidup hari ini? Bagaimana hati kita waktu itu, jiwa kita? Bagaimana pandangan kita? Apakah bisa nyaman kita memandang kepada kalau Allah memberikan kepada kita balasan yang tidak baik? Kata kita kan sudah baik. Kenapa? Ya kita sudah berjasa bagi orang lain. Itu kan kata kita, Bapak dan Ibu. Kata Allah, di dalam hatimu masih ada ria. Di dalam hatimu masih ada kedekian. Orang lain tidak tahu. Kenapa? Rupanya ketika setelah dia pulang, dia bilang, oh itu semua karena aku. Kalau bukan karena aku, dia tidak akan mungkin berhasil. Habis sudah apa yang tadi kita lakukan. Kenapa? Rupanya di belakang dia berbuat sesuatu yang Allah tidak suka. Ini perbuatan yang sangat sulit kepada dia. Bukan mudah menahan diri untuk tidak mengatakan bahwa ini semua karena saya di hadapan Allah. Semestinya apa kita katakan? Ini semua karenamu ya Allah. Kalau bukan karenamu, aku juga tidak akan mungkin bisa melakukan kebaikan ini ya Allah terhadap hamba-hambamu yang lain. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan merasa kita sudah berjasa. Yang berjasa itu adalah Allah. Dan ini kesempatan yang Allah minta kepada kita untuk diperbaiki. Nah, maka di ayat ke-38-nya
liyajziyahum ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadli. Allah akan memberikan balasan kepada hambanya lebih baik daripada apa yang dikerjakan. Ya Allah. Kita ngaji sambil ngantuk, kita ngaji sambil tidur, kita ngaji sambil ngelamun. Dibalas sama Allah lebih baik lagi. Kenapa? Karena kau dapat ngaji. Karena kamu datang ketika ngaji. Walaupun Allah bilang sebenarnya kau tuh enggak serius ngaji. Karena masih mikir yang lain. Wah, kacau pikiranmu itu. Tapi karena engkau datang, aku kasih. Coba dikasih. Ya kan? Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian. Sederhana tetapi di mata Allah ini besar. Tidak hanya diberikan balasan yang lebih baik, tapi apa? Kalimat berikutnya. Rezeki apa batas? Bukan. Yang kedua. Apa di situ? Karunia. Allah berikan karunia yang lebih. Jadi tidak hanya dibalas dengan balasan yang lebih baik daripada perbuatannya, tetapi Allah juga memberikan karunia. Apa karunia itu? Ketenangan, kedamaian, ketentraman, kemudahan, kelancaran, kebahagiaan, apalagi ya, keberuntungan dikasih. Sampai Allah bilang wa yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Yang ketiga, aku akan berikan kepadamu rezeki dengan tanpa batas. Tapi apa tadi syaratnya? Jangan lalaikan sholat dan zakat gara-gara hanya berdagang dan jual beli. Hati-hati Pak. Berarti kayaknya ini sangat besar pengaruhnya. Kenapa? Karena disebut di dalam Al-Quran. Kalau nggak disebut, biasa baik. Ya kan? Kenapa? Karena tadi pas lagi goreng, tanggung lah. Lagi goreng ini masalahnya, kakinya gosong. Ya Allah. Kenapa? Ini banyak yang datang masalahnya. Pas lagi goreng nih, azan datang, banyak yang datang. Oh. Ya Allah. Ambil rukhsah? Tidak ada rukhsah untuk itu. Gak ada rukhsah untuk itu. Tapi kita kadang-kadang mengambil semau kita rukhsahnya. Ada rukhsah ini. Tidak apa-apa. Enggak apa-apa dan kecuali nyawa. Kita batalkan sholat kita karena di sebelah kita pingsan. Itu wajib kita membatalkan sholat kita. Kenapa? Karena nyawa. Nah, itu boleh rukhsah kita ambil. Tapi karena di depan kita tadi barangkali ada yang lewat, ada seorang gadis yang jatuh dia. Dia lagi sholat, boleh kita batalin? Gak buat. Gak bisa. Gak bisa. Lain ceritanya. Ya lain ceritanya masalah permasalahannya. Nanti dia tidak ikhlas membantunya. Kenapa? Cantik. Apa gantengnya dari sekali. Tidak seperti itu. Ya. Jadi yang ketiga ini adalah pengorbanan. Apa pengorbanan kita untuk Allah? Selama ini barangkali kita berkorban hanya untuk diri kita gitu. Bagaimana kita bisa kaya, bagaimana kita bisa bayar utang, hanya untuk diri kita. Tapi untuk Allahnya tidak lebih dulu apa? 2,5% buat Allah dulu, baru jajan yang lain. Kalau mau 10%, lebih besar lagi nanti aku akan balas buat kamu. Kalau 2,5% standar dapatnya. Kenapa? Karena 2,5. Tapi kalau kita berani 5-10%, itu Allah kasih lebih lagi. Tapi tentu harus lebih juga kekuatan di dalam jiwanya. Nanti kita ngomel lagi, atau yang di sebelah kita ngomel, nah tuh kan masih 10%, tapi sampai sekarang gak dapat tambahan dari Allah. Ya Allah, padahal sudah ditambah. Apa? Rezeki itu kan tidak hanya harta. Kita bisa tahajud, itu rezeki. Kita sholat duha, itu rezeki. Sebab ada orang yang tidak diberikan rezeki oleh Allah untuk sholat duha, untuk tahajud, dan untuk yang lain. Jadi rezeki itu tidak hanya harta, udah. Tapi termasuk tadi sholat. Sampai rezekinya kita bisa ngaji hari ini. Minggu depan, wallahu a'lam bishawab. Gak datang lagi. Bisa jadi. Ya kan? Kenapa? Karena sudah ada program video. Yang keempat, ma'rifatullah, mengenal Allah. Man 'arafa nafsahu 'arafa rabbahu. Faqad 'arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, betul-betul dia kenal, nggak usah sibuk dengan orang lain, bukan dari. Coba kenali dulu diri kita.
Oh, saya ini memang punya sifat malas, sifat yang mudah putus asa, mudah patah arang, mudah baperan. Oh, pantas saja banyak orang yang tidak suka dengan saya. Lihat diri sendiri Bapak dan Ibu. Tidak usah kita menilai orang lain. Nanti kita habis mencaci kejelekan orang, tetapi kita sendiri tidak menilai kejelekan kita. Sehingga nanti kalau ada orang lain yang mencaci, menghina kita atau membuka aib kita marah. Tidak perlu juga kita marah. Kenapa? Karena bisa jadi kita pernah membuka aib orang. Bapak sekalian. Ya. Jadi Allah ingin agar kita ini apa? Mengenali diri kita. Kalau kita sudah kenal betul diri kita, nanti kita akan kenal Allah. Akan kenal gitu. Kenapa? Oh, ini semua karena Allah. Maka ujungnya kita akan mengatakan di hadapan Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan sesuatu dalam keadaan sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Hari ini kita untung, besok kita bangkrut, hal yang biasa. Jangan sampai kita bangkrut masalah akhirat. Dunia bangkrut gak apa-apa, tapi jangan sampai akhirat yang bangkrut. Kenapa? Karena kita mau pulang kepada Allah, bukan mau pulang ke dunia. Bapak dan Ibu sekalian, karena dunia ini bukan tempat balasan. Ya kan? Dunia lesa makanul jasa. Dunia ini bukan tempat untuk dibalas. Tetapi tempat balasan bagi kita itu di mana? Di akhirat. Sebab dunia ini hanya tempat untuk beramal, bercocok tanam Bapak dan Ibu, menabur benih. Nanti hasilnya barangkali belum tentu kita bisa rasakan semua di dunia, tapi mudah-mudahan di akhirat. Capek Pak Ibu? Capek? Capek? Mukanya kok sayu? Berhenti? Ngantuk? Lagi penat? Tadi marah-marah di rumah? Udah, tinggalin aja. Biasa aja Bapak dan Ibu. Ya. Kalau tidak mau susah, minta sama Allah meninggal dunia. Tapi tidak boleh juga. Kita tidak boleh minta. Kalau sudah ajalnya, ya dia datang. Dia datang. Nah kalau sudah datang, Ibu siap? Bapak siap? Udah siap juga rupanya. Katanya pengen cepat mati. Daripada susah aku di dunia, tidak diperhatikan, kasih sayang tidak ada lagi, sentuhan tidak ada lagi, aku mati baik. Ketika mati, jangan dulu ya Allah. Kata malaikat maut, kau ini macam mana? Tadi minta, sekarang kau menahan. Rupanya baru sadar dia. Kata malaikat maut, tidak mungkin, aku cabut. Kenapa? Udah di ujung masalahnya Bapak Ibu sekalian. Kita di ujung. Kita kan minta panjang umur. Kira-kira panjang nggak umurnya Bapak dan Ibu? Nggak ada panjang umur Bapak dan Ibu sekalian. Nggak ada. Yang ada itu panjang amal. Ya. Panjang kebaikan. Ada ayatnya Bapak dan Ibu sekalian? Ada nggak kira-kira? Ya kan kita kan bilang kalau lagi syukuran umur itu kan panjang umur. Enggak panjang umur, itu udah ada, udah ditetapin. Surat 35 ayat 11. Surat Fatir ayat 11 Bapak. Coba kita lihat di sini. Di sebelah kanan ada ayat 11 ya. Ayat 11. Ada panjang umurnya. Bapak Ibu, panjang umurnya. Tidak dipanjangkan. Enggak dipanjangkan umur. Disesuaikan dengan ajalnya. Jadi kita doanya apa? Minta panjang umur atau minta dipanjangkan kebaikannya? Kebaikan. Kebaikannya. Ada salah nggak kalimatnya? Allah ada panjang. Salah nggak kira-kira? Kalau kita minta panjang umur. Jadi yang minta apa? Kita minta dipanjangkan Amalnya. kebaikannya. Ya Allah. Padahal sering dibaca ayat itu, tapi nggak pernah diterjemahin. Ya, sampai kita protes, ya macam mana aku minta panjang umur kok dimatiin sekarang? Emang ini jatahmu. Kulikuli umatin aja. Bahwa setiap umat itu sudah ada batasan waktu hidupnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun.
Apabila telah datang tidak akan mungkin bisa diakhirkan, apalagi dikedepankan. Gak bisa. Ya Allah, karena aku belum nikah, masih jomblo ya Allah. Tidak ada urusan. Kamu cari nanti di surga. Jomblowatimu ada di surga itu. Wah. Kalaupun belum sempat barangkali ada tambahan, ya udah nanti di surga ada bidadari. Bidadari yang lebih daripada dunia, tapi kesempurnaan dari dunia. Dan Ibu sekalian, jadi tidak ada panjang umur, sudah ditentukan umurnya. Jadi sekali lagi kalau berdoa bukan panjang umur, amal kebaikannya dipanjangkan. Ya, amal kebaikannya. Doa siapa yang kita pakai Bapak dan Ibu sekalian? Doa siapa yang mau kita pakai? Doanya Nabi Ibrahim. Surat apa Bapak dan Ibu sekalian? Sudah pernah dicatat, videonya pun sudah pernah ada. Hanya dia nggak diputar lagi. Apa? Surat ke-26 ayat 83 sampai 87. Ada Bapak dan Ibu, terutama ayat 84. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Kalau yang ini enggak usah, karena ini memang Allah tidak kabulkan buat Nabi Ibrahim sebab ayahnya mati dalam badan kafir, kecuali ibunya yang beriman. Wala tukhzini yauma yub'atsu. Hanya 4 saja doanya. Ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang bijaksana. Artinya ilmunya itu menjadi bijaksana. Bukan, mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau punya ilmu malah menjadi keras mukanya. Kenapa keras mukanya? Karena merasa bahwa yang paling benar, yang lain salah. Semestinya orang yang berilmu itu seperti padi yang terisi, semakin terisi dia merunduk, tawadu. Ini dipakai juga tawadunya, setiap ngaji tawadu. Itu. Oh Allah. Dipakai juga memang. Si padi dipakai, tapi salah penempatan. Ya, jadi semakin orang itu berilmu, semakin orang itu enak dipandang, enak dilihat, enak bersentuhan, enak berhubungan. Kenapa? Karena enak rasanya gitu, nyaman, damai. Baru lihat wajahnya saja sudah enak melihatnya gitu. Ya. Dia ngomong aja enak, kenapa? Karena jelas dalilnya ataupun apanya gitu. Ketika dia berhubungan, hubungannya itu bukan main. Ketika ketemu dia salam, lalu dia bertanya apa kabar, bagaimana kesehatannya, bagaimana anak-anak, bagaimana usahanya, bagaimana yang di rumah. Ya subhanallah, mudah-mudahan kita butuh yang kayak begini. Tidak hanya sebatas melihat dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Siapa kau nih? Jangan sampai pada itu. Kita nggak diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Ya. Jadi semestinya semakin terisi jiwa kita, otak kita Bapak dan Ibu, semakin kita tawadu di situ. Dari mana kita dapat? Dari sujud. Subhana rabbiyal a'la. Hanya Engkau yang tinggi ya Allah. Ya. Hanya Engkau yang besar ya Allah. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih besar lagi kecuali hanya Engkau ya Allah. Tunduk kita hina di hadapan Allah. Ya, kita hina di hadapan Allah, tapi jangan kita menghina di hadapan manusia. Jangan menghinakan diri di hadapan manusia. Karena Allah tidak ajarkan itu kepada kita, dan Rasulullah juga tidak ajarkan kepada kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat apa tadi? Syu'ara surat 26 ayat 83 sampai 87, terutama ayat ke-84. Kita lihat di situ. Waj'al lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah lisanku ini menjadi lisan yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian hari. Minta sama Allah. Sekali ngomong orang ingat. Lalu ingin ketemu lagi dengan kita, ingin berjumpa lagi dengan kita, walaupun berjumpanya itu hanya untuk mendapatkan tahu goreng, nggak ada masalah, ya kan? Kenapa? Karena tahunya menyejukkan hati. Gimana caranya tuh tahu bisa menyejukkan hati?
Tunggu dingin gitu. Masih panas aja. Bagaimana caranya? Iya. Rupanya caranya si adonan ini tidak lepas dari istighfar, tidak lepas dari berzikir, salah. Ketika diadoni, dia beristighfar, dia berselawat kepada Rasulullah SAW, bertasbih kepada Allah, sehingga siapapun yang makan merasa damai. Allah. Berarti orang ini yang makan semuanya diruqyah. Ditambah lagi pakai cabai. Dan jin itu tidak suka dengan cabai. Baru tahu, tapi cabai merah bukan cabai hijau. Cabai merah yang panjang, bukan rawit. Ya. Jin nggak suka tanya. Jadi jin itu tidak suka dengan bawang merah dan cabai merah panjang. Jadi kalau ada orang kemasukan jin, siram saja dengan cabai merah yang sudah di blender. Begitu jinnya. Tapi setelah itu babak belur tuh yang disiram. Karena jin tidak suka. Ya, sama seperti apa? Surat 8 ayat 11 tentang masalah hujan. Pakai ini tuh dulu tuh. Hah? Dikasih lidi bawang merah. Oh, itu salah. Alasannya supaya apa? Supaya tidak hujan. Itu salah. Gak boleh. Tetap aja hujan. Dia udah syirik. Udah syirik. Surat 8. Ya kan ada hal-hal yang jin tidak suka. Garam tidak suka. Jeruk nipis dia tidak suka. Ya udah nih Bu. Apalagi tadi bawang merah dia tidak suka. Apalagi cabai merah tadi. Ini kan semua yang kita suka. Bawang putih. Nah, biasa bawang putih. Hampir. Selama ini kita vampir. Hampir. Jadi yang kita suka, jin tidak suka. Tapi jangan juga ada orang yang tidak suka dengan kayak begituan. Ah, berarti temannya jin. Jin. Kan. Ya. Sudah ayat 11. Nah, kita perhatikan apa yang terjadi di ayat 11 itu. Bagaimana mereka menjadi tenang dan damai hatinya. Menurunkan air hujan dari langit untuk masjid kamu dan hujan itu menguasai dari Jadi Bapak dan Ibu, kalau hujan deras, malu keluar. Nah, Bapak sama istri mau hujan-hujanan, udah di rumah di dalam aja di belakang itu kan. Hujan-hujanan kita, kenapa? Ngusir jin, itu ngusir jin. Kalau malu keluar rumah hujan-hujanan, di belakang aja. Kalau memang di belakang ada tempat itu terbuka, hujan-hujanan nggak apa-apa. Kenapa? Karena tadi salah satu meruqyah orang yang kena jin itu adalah dihujankan, mandi hujan. Saya yang langsung atau kucuran? Ya langsung, curan nggak bisa. Kenapa? Udah ditahan sama dia. Langsung hujannya udah sebut sekali. Nah, jadi yang jarang-jarang mandi hujan, besok hujan-hujanan. Ya. Tapi jangan di depan rumah, kaki orang pada bingung. Apa ini nenek kakek nih? Apa dan ibu ini hujan-hujanan kan gitu. Ya silakan aja. Masa lalu. Baik pada ibu sekalian. Jadi ya, jadi jiwa yang kuat itu adalah jiwa yang dibangun dengan empat hal. Sekarang garis besar. Baik, kita kembali posisi antara 24 sampai 36 itu. Faktor yang mendukung Nabi Musa, faktor-faktor yang mendukung Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan tugas yang besar itu, yang pertama adalah kelapangan dada, wabishrah sadri, ya, di dalam ayat yang ke-24. Ya, yang kedua ke-25, ayat yang ke-26, wayassir li amri, menghilangkan kemudahan dalam semua urusan, ya, kemudahan dalam semua urusan. Yang ketiga, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, yaitu menghilangkan kekakuan lidah dan memahamkan apa yang diucapkan. Jadi menghilangkan kekakuan lidah dan memahamkan apa yang diucapkan. Lalu selalunya yang keempat adalah meminta teman sebagai asisten dalam perjalanan untuk menghadap Firaun. Jadi jangan lakukan sesuatu itu sendiri, kalau bisa ada ditemani. Mau minta teman. Meminta teman, asisten, ya.
Jadi kemanapun kalau kita berjalan, jangan suka sendiri, kita temani, atau kita informasikan bahwa kita posisi di sini kepada orang yang memang kita percayai. Ya, apalagi kalau kita tinggal di rumah, jangan sendiri, karena tiba-tiba nyawa tercabut dalam keadaan orang lain tidak tahu di luar sana. Apalagi orang tua kita yang sudah sepuh, yang sudah tidak bisa lagi dia beraktivitas, dia hanya ada di tempat tidur, maka ini jangan ditinggalkan. Ibu sekalian, terus ada yang menemani. Ya, kenapa? Yang ingin berhadapan dengan pemimpin yang diktator saja itu perlu teman, perlu ditemani, apalagi yang dalam keadaan dia sudah tidak kuat lagi dalam beraktivitas. Menggerakkan tubuhnya sudah tidak kuat. Maka ini harus, dan kita punya kewajiban untuk menemani. Kira-kira siapa yang harus menemani? Nah, sisi lain bahwa yang keempat, yang kelima adalah bahwa Nabi Musa ini tidak melepaskan dirinya begitu saja dengan kekuatan yang ada pada dirinya, tetapi juga beliau bersama kakaknya Harun selalu bertasbih, berzikir, ya, dan melakukan kontak dengan Allah. Jadi tasbih dilakukan, ya, zikirnya, mengingat Allahnya juga dilakukan, artinya memuji Allah, mengingat Allah dengan apa yang dia miliki, dan selalu dia kontak, artinya jangan sampai ini kosong yang di hati kita dan di pikiran kita. Ya, kenapa kadang-kadang kita sudah lakukan dari mulai rumah kita berzikir nih, sampai pertengahan jalan ada sesuatu yang membuat takjub pada diri kita, mata kita tadi. Akhirnya apa? Kita berhenti mengucapinya. Nah, itu tantangan, itu ujian. Ujian untuk kita tidak berzikir. Nah, siapa tuh yang goda? Setan. Ya, kita sendiri sebenarnya. Orang kita sendiri kok. Kayak setannya, aku kan hanya ngajak, kenapa kau ikut? Ya kan? Ya, nanti kena sentuhan teguran setan nanti sama si jin di dalam surat 14 ayat 22. Ini semua karena aku, dia tapi akbar nanti di neraka. Ya kan? Masih ingat kan? Surat Ibrahim 14 ayat 22, bahwa di neraka nanti setan mengadakan tablik akbar. Nah, di dunia nggak ada, di akhirat, oh subhanallah, coba, karena tidak ada lagi yang bisa bantah, dan undangan tidak perlu disebarkan. Kenapa? Karena semua ada di neraka, orang-orang yang mengikuti setan. Nah, coba kita lihat di situ, apa kata setan? Ya, sampai dia bilang, mengapa kalian menyalahkan aku? Kan tugasku hanya mengajak. Kenapa kalian ikut? Nah, jadi jangan mudah menyalahkan orang lain. Jangan mudah menyalahkan makhluk lain. Setan udah mau ya. Ah, coba. Iya, tidak mau disalahin. Ya, kita juga sama pada dasarnya. Kakek dibilang setan juga kalau begitu. Ya, dan ibu sekalian. Nah, jadi ini gambaran-gambaran yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana Nabi Musa ini, walaupun dia seorang nabi bersama kakaknya Harun, itu tidak lepas dengan hubungan dia kepada Allah ketika dalam perjalanan untuk bertemu dengan Fir'aun. Mengapa? Karena dia meyakini, Nabi Musa meyakini di dalam dirinya bahwa dia ini punya kelemahan satu. Jadi dia merasa bahwa aku ini lemah, tanpa aku ini punya hubungan yang baik dengan Allah, tanpa aku berzikir, bertasbih kepada Allah, nanti kelemahanku ini tidak menjadi kekuatan pada ibu sekalian. Lemah dia. Yang kedua, dia merasa bahwa dia punya kekurangan. Nah, ini tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, apa mengenal diri di antaranya? Aku ini kurang. Jadi tidak hanya lemah, tapi ada kekurangan. Kalau sudah makan, tuh, ya kan? Kalau sudah lama duduk, Pegel. ngantuk. Kaki Kemutan. kram, pengennya Nyender. selonjor. Nah, bolehlah kalau kita ngaji selonjor-selonjoran kan gitu. Dan ibu sekalian, apalagi gitu. Ya, banyak lagi yang Allah munculkan kepada kita pembelajarannya. Ya, jadi ada kekurangan. Makanya setiap kita mendapatkan ilmu, maka Allah akan munculkan ujian dengan ilmu itu. Setelah itu apa? Kosong lagi kepala kita. Maka kita membutuhkan apa? Ilmu baru untuk menyelesaikan masalah-masalah. Maka tidak dibenarkan bagi kita untuk berhenti menuntut ilmu. Terus dituntut. Kenapa? Karena nanti akan ada masalah baru.
Atau masalahnya sama, hanya presentasinya lebih tinggi daripada sebelumnya. Sama masalahnya. Apa masalahnya? Dibohongin orang. Dibohongin orang. Apakah nanti ketika dibohongin orang lagi dengan jumlah yang lebih besar kepada Ibu, kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal? Bisa? Dengan jumlah yang lebih besar kebohongannya, lalu kita akan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Sekarang sih iya, keluar dari tempat ini Bapak Dani. Bisa nggak kira-kira? Nah coba. Siapa tahu nanti diuji. Kita kan nggak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Di dalam surat ke-31 ayat 34. Bahwa tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang bakal terjadi kemudian. Ada yang tahu? Nggak tahu. Tiba-tiba diserempet, wallahu alam. Ya nauzubillah juga enggak kan. Kita kan maunya tidak. Nah, rupanya diserempet sama siapa? Sama orang yang bukan main badan ini. Yang ujungnya barangkali bisa menjadi pasangannya. Bisa jadi. Atau bisa menjadi teman teman bisnisnya. Bisa jadi. 3134. Ya, makanya ada 5 hal yang gaib yang kita tidak bisa menguasai ini. Ilmunya ada di Allah di situ. Ya, ilmunya ada di Allah. Kita tidak punya ilmu itu. Tentang hari kiamat, tentang kematian, yang kedua kapan hujan. Kita pikir ini udah mendung tapi tidak hujan-hujan. Kita pikir ini panas tiba-tiba hujan. Yang ketiga yang janin yang ada di dalam rahim, dari mulai air sampai dia dalam bentuk daging. Apakah dia keluar 9 bulan 10 hari atau dia keluar 6 bulan misalnya, dan ibu sekalian, atau dia keluar di 7 bulan, atau dia keluar tapi dalam keadaan meninggal dunia. Kita nggak tahu. Yang keempat, apa yang bakal terjadi di kemudian. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita mati dan di mana kita akan mati. Itu 5 hal Bapak dan Ibu. Ya, 5 hal yang kita tidak punya ilmunya Bapak dan Ibu. Hanya Allah yang memiliki ilmu. Yang kelima betul-betul. Yang keempat kapan di mana mati. Yang keempat itu kita tidak tahu apa yang bakal kita rasakan di kemudian. Jadi apa yang terjadi di kemudian kita tidak tahu. Nah, yang kelima kematian dan tempat kematian. Kita pun juga tidak mengetahui. Ya, kapan dan di mana. Tapi kita berharap kepada Allah mudah-mudahan 5 proses ini dalam keadaan husnul khatimah. Itu kan harapannya Pak Dan. Maka tadi jangan lepas kontak dengan Allah. Lepas kontak dengan keluarga bisa. Kenapa? Sinyal tidak ada. Tapi kalau dengan Allah, apa alasannya? Sinyal. Masa alasannya sinyal? Nggak ada urusan dengan Allah dengan sinyal gitu. Ya, permasalahannya sinyal hidayah, rahmat, cahaya nggak ada di hati kita. Nah itu yang masalah. Nah bagaimana membangun sinyal rahmat, hidayah? Bagaimana cara membangunnya? Udah gitu sekali. Di halaman keberapa jawabannya? Dari catatannya sudah dicatat itu di awal-awal. Bukunya sudah berubah lagi, tahun baru lagi bukunya. Allah ya, kapan selesainya tuh buku udah dicetak? Udah baru terus bukunya. Ya Allah. Iya. Surat 35 ayat 29 dan 30. Alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tadur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang mendirikan sholat, orang yang berinfak, ya baik itu yang nampak ataupun tidak nampak kita melakukannya, berharap bahwa Allah akan membalas yang sudah dilakukan. Apa kata Allah ayat 30-nya? Yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Allah akan tambah balasannya, hasilnya ditambah sama Allah. Ya Allah, kalau hari ini hanya 5%, besok jadi 10%, besok jadi 30%, besok jadi 70%. Itu bukan karena kita, bukan itu karena Allah, tapi harus ada sesuatu kebiasaan yang harus kita lakukan dalam sehari itu. Apa?
tilawah Quran, sholat yang tahajud selain yang wajib, yang sunah-sunah jangan lupa itu. Dan yang ketiga berinfak. Berinfak. Infak ini kan tidak harus pakai uang. Kalau kita tidak punya ya tenaga, pikiran, perasaan, bila perlu nyawa kepada kita berikan. Ya kan? Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan dua hal ini dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari manusia. Ya, bukan dari manusia. Ada orang yang katanya tinggal selangkah lagi ini dari usaha dagang yang dia lakukan. Mentok. Kenapa? Karena orang yang bakal mengambil ini katanya apa? Bermasalah bisnisnya. Ya, bermasalah bisnisnya. Nah, ini ya tadi yang bawa barang tidak mau tahu, pokoknya ini sudah dipesan, harus dibeli. Akhirnya apa? Keluar ceknya. Cek yang dipaksa tadi harus keluar badan ibu sekalian. Mengapa? Karena sudah perjanjian. Walaupun di bulan kemudian entah apakah perjanjian ini bakal berjalan atau tidak. Tetapi mereka yang tadi sudah mendapatkan cek ini Bapak dan lupa mengeluarkan zakatnya. Lupa mengeluarkan zakatnya. Seakan-akan bahwa dia mendapatkan ini karena apa? Karena tenaganya, pikirannya, keringatnya, pengorbanan dia. Kata siapa? Tidak berkorban saja kita dapat. Ya. Walaupun tadi yang mengusahakan orang lain, yang menjualkan kita Bapak dan Ibu sekalian. Dapat kita. Tapi bisa jadi yang dari mulai ujungnya sana nggak bisa, sampai ke kita juga nggak bisa, apa yang kita dapat? Hanya apa? Hanya lamunan Bapak dan Ibu sekalian yang kita dapat. Mengapa? Karena tadi dari proses yang sudah Allah berikan kepada kita tidak menggunakan di ujungnya itu seperti apa. Untuk Allahnya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang kita utamakan untuk Allah dulu, untuk Allahnya apa? Jangan untuk kita dulu Bapak dan Ibu. Sama seperti orang punya rumah di depan masjid. Dia bangun rumahnya sebagus-bagusnya, tapi masjidnya bermasalah. Padahal Rasulullah mengingatkan, kalau rumah itu bagus di depan masjid itu, maka masjid harus lebih bagus daripada rumah. Kalau rumah itu lebih tinggi daripada masjidnya, maka semestinya masjid lebih tinggi daripada rumahnya. Ini enggak, masjid di bawahnya. Rumahnya tinggi, bagus, megah. Pas rumah itu dibikin di depan mihrabnya. Di depan mihrab dia bikin. Ya Allah. Itu pun susah mau datang ke masjid. Aduh, nampak sekali kayaknya. Dan Ibu sekali. Ya. Apalagi kalau rumahnya dijadikan sebagai masjid. Bisa nggak Bapak Dani? Bisa nggak ini? Karena biasanya para nabi itu di antaranya dikuburkan itu di rumahnya, terutama di mana dia memiliki tempat tidur. Seperti Rasulullah itu dikuburkan di mana Rasulullah itu selalu tidur di tempat itu. Itu kan masjid Rasulullah kan kecil. Lalu ada kuburan sekarang ini kan. Nah, kuburan Rasulullah itu rumahnya Bapak dan Ibu sekalian. Itu rumahnya. Beliau dikuburkan di bawah tempat tidurnya. Ya, tempat tidur itu sudah diangkat. Nah, di situ dikuburkannya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, apakah kita juga mau ikut-ikutan juga nanti dikuburkan di dalam rumah, di mana kita punya kamar? Oh, nggak bisa. Ya, nggak bisa seperti itu. Ya. Tapi tadi sebagian daripada para nabi ataupun rasul itu dia dikuburkan di mana dia pernah bertempat tinggal di tempat itu. Makanya kalau kita masuk Madinah itu secara umum itu lebih nyaman, lebih damai dibandingkan masuk ke Masjidil Haram. Apalagi kalau kita masuk ke masjidnya, rasanya adem betul. Rasanya pengen apa? Pengen tidur. Baru 5 menit, 10 menit masuk sudah mulai mengantuk kita dibuatnya. Tapi kalau di Masjidil Haram panas. Yang pernah ke sana panas rasanya. Makanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita ke sana. Entah kapan dibukanya, urusan nanti lah. Nah, belum dibuka-buka sama kerajaan Saudi. Ya, sampai kapan kita tidak tahu. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini ada kekurangan. Yang ketiga, kebutuhan dan rekayasa manusia. Jadi yang ketiga bahwa Nabi Musa ini punya kebutuhan. Sama seperti kita juga punya kebutuhan. Apakah kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari kita,
apakah kebutuhan untuk masa depan yang agak panjang ke depan kepada Ibu. Dan yang kedua ada rekayasa manusia. Artinya apa? Ada orang yang dengki. Ada orang yang tidak suka dengan kita gitu. Nah, jadi menghadapi orang seperti ini sih sebenarnya biasa saja, malah menjadikan motivasi buat kita gitu, agar kita lebih dalam lagi untuk mempelajarinya. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan Bapak dan Ibu pasti ada orang yang nggak suka. Walaupun yang nggak suka itu bisa jadi peci putih juga, peci hitam juga, bisa jadi berjubah juga, bisa jadi tidak, bisa jadi berjenggot juga, bisa jadi tidak. Kenapa? Karena di balik fajar ada fujur. Ya, ada pancaran positif, ada pancaran negatif. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, ini nggak ada Bapak dan Ibu, fujur tidak ada. Pancaran negatif tidak ada. Tapi setiap kita mau melakukan kebaikan, ada saja godaannya. Sudahlah, nggak usah ngaji. Ngapain ngaji? Ya, macam-macam itulah. Kayu digoda, terkenal juga ada. Udahlah, dia baik di YouTube, aman di YouTube. Tidak usah kemana-mana, sampai tidur juga bisa. Banyak dapat dan sekali. Itu kan suka muncul pada diri kita. Ya. Sehingga tidak ada semangat pengorbanan bagi kita untuk apa? Meraihnya dari Ibu sekali. Mengapa demikian? Karena tadi lebih cenderung hawa nafsunya yang dimunculkan. Nah, jadi disinilah letak daripada kelemahan si hamba. Jadi termasuk Nabi Musa. Nah, cerita Musa ini, Nabi Musa ini kan cerita di awal dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh jauh sekali Bapak dan Ibu antara Nabi Musa dengan Rasulullah. Tapi Allah ceritakan lagi kenapa? Karena Nabi Musa ini punya tantangan, punya ujian yang sangat berat dan dakwah yang sangat berat. Maka cerita Nabi Musa ini hampir ada di semua surat, hampir saja. Sama seperti cerita Nabi Ibrahim. Tapi tidak lebih banyak Nabi Musa. Nabi Yusuf itu hanya satu surat berbeda nih, hanya surat Yusuf. Berbicara masalah personal. Jadi kalau kita ingin berbicara masalah personal di dalam kita melakukan kebaikan, maka bukalah cerita Nabi Yusuf. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Dari mulai mimpi, ada mimpi-mimpi besar. Jadi kalau ingin menjadi orang besar, maka bermimpilah untuk jadi orang besar. Tapi jangan mimpi-mimpi itu diceritakan dulu sebelum ada. Ya. Sebelum nampak. Apa itu nampaknya? Penataannya kepada Ibu sekalian. Makanya ketika Nabi Yusuf itu berbicara tentang mimpi dia, bisa melihat bintang, bulan, berapa jumlahnya. Kata ayahnya, jangan kau ceritakan kepada kakak-kakak. Tapi dia ceritakan. Tapi kalau tidak diceritakan, tidak ada cerita Yusuf. Ya kan? Dan siapa yang membiarkan cerita ini Bapak dan Ibu sekalian? Allah. Ya. Dibiarkan cerita itu muncul Bapak dan Ibu sekalian. Tapi Nabi Yusuf ini punya kelebihan. Tidak hanya kelebihan dari sisi jiwanya, tapi juga fisik Bapak dan Ibu. Apa itu? Wajah. Hanya Rasulullah kalau kita lihat, wajah Rasulullah lebih daripada itu semua. Rasulullah punya semua para nabi dan rasul. Punya. Tangannya bisa mengeluarkan air. Tangannya bisa mengeluarkan makanan. Apalagi dia bisa berbicara dengan ontanya, dengan binatang yang lainnya. Dia bisa berbicara dengan pepohonan kepada Ibu sekalian. Nah, semua ada pada Rasulullah SAW. Nah, kita ini tidak kurang. Apakah kita mau coba seperti itu? Oh enggak, tidak bisa. Ya, tidak semua kita bisa coba pada Ibu sekalian. Ya, tidak semua. Kenapa? Nanti akan ada salah persepsi. Ayat dipakai tapi salah pelaksanaan. Nah, ada banyak. Terutama dalam surat Yasin. Itu banyak sekali bisa dilakukan. Untuk bisa seperti itu, bisa terbang, bisa kebal, bisa tidak kelihatan orang. Kalau ada tukang kredit datang nggak kelihatan, nah, itu bisa pada Ibu sekalian. Surat Yasin. Tidak semua ayat 83 itu dibaca. Hanya beberapa ayat saja. Tapi dia perlu apa? Perlu diputihin, dipuasain. Puasa mutih namanya. Tapi ini kan jadi syirik. Jadi kalau mau tidak nampak, kasih hordeng rumahnya. Nggak nampak.
Ada tirai Bapak dan Ibu. Apa arti tirai itu? Dia punya makna tirai. Punya makna. Kalau rumah tidak ada tirainya, seakan-akan rumah yang tidak ada penahan aibnya. Rumah itu penuh dengan aib. Maka jangan bangun rumah, pintu rumah itu langsung menghadap ke dapur. Itu saran Rasulullah. Kalau kita bangun rumah, jangan pintu depan rumah itu langsung menyambung ke dapur. Kenapa? Itu aibnya. Aib yang sangat besar. Terutama apa? Terutama bagi kaum perempuan yang ada dalam rumah itu. Dia tidak nampak. Jadi jangan langsung nyambung ke dapur. Ya, mentang-mentang supaya mudah kelihatan masakannya, langsung ke dapur enggak boleh. Karena ini tempat yang sangat rawan. Jadi tempat yang sangat rawan bagi kaum wanita itu adalah dapur. Yang kedua, tempat yang sangat kotor. Jadi supaya tidak kelihatan kotor, Bapak dan Ibu, kasih penghalang. Atau memang arah pintu ini tidak ke arah dapur tadi. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Ya, tapi kadang-kadang kalau kita di perumahan nggak tahu yang punya perumahan atau yang bikin perumahan itu ngerti nggak cara dia membangun rumah yang benar. Ala Rasulullah SAW. Iya, jadi kalau bisa orang datang ada tembok, nggak kelihatan. Tiba-tiba dari balik tembok muncul orang. Iya. Ya, sementara kita bikin rumah ya kayak gitu. Ya, tapi itu tadi terancam. Silakan saja. Nah, ayat ke-36 kepada Ibu. Ya, Arab 36 itu sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Qala qad utita su'laka ya Musa. Jadi Allah menjanjikan, tetapi janji yang tidak langsung dilaksanakan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah ingin melihat munajat hambanya. Maka bisa jadi munajat hambanya, doa hambanya ini akan bisa dilakukan dengan waktu yang panjang. Kenapa? Karena juga Allah ingin melihat keseriusan daripada hamba, kesungguhan daripada hambanya, semangat daripada hambanya ketika dia bermunajat, tapi munajatnya belum sementara waktu dikabulkan oleh Allah. Kan tidak dikabulkan, belum dikabulkan Bapak dan Ibu sekalian munajat itu. Nah, baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di ayat ke-37 sampai 41. Ya. Ayat 37 sampai 41 ini ayat yang berbicara tentang at-tadhkirah min ni'amillah. Mengingatkan kembali kepada Nabi Musa tentang kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada beliau. Ya, kepada beliau. Nah, kepada Ibu sekalian, ada beberapa poin yang barangkali perlu menjadi perhatian kita di sini sebelum kita masuk pada ayat ke-37 sampai 41 kepada Ibu sekalian. Poin yang pertama bahwa Inna Musa alaihi salam dhahibun limuwajahah. Ya. Yang pertama bahwa ingin mengingatkan kembali di sini bahwa Musa tadi kita sudah ingatkan, ini yang kedua kalinya diingatkan kembali. Ya. Diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi menghadap Musa. Menghadap Firaun. Menghadap Firaun. Nah, tentu menghadapnya ini Bapak dan Ibu sekalian, menghadap yang harus memiliki sisi fisik yang kuat dan sisi spiritual yang kuat, ruhiyah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gambaran dari ayat-ayat yang bakal kita bahas ini Bapak dan Ibu, gambaran tentang permasalahan tauhid pada Ibu sekalian. Ya, tentang permasalahan tauhid di sini. Apa itu? Yang pertama bahwa akidah seseorang akan benar dan lurus jika kepercayaan dan keyakinannya terhadap Allah juga lurus dan benar. Jadi akidah seseorang akan benar dan lurus jika kepercayaan dan keyakinannya terhadap Allah juga lurus dan benar. Jadi akidah kita Bapak dan Ibu,
keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi benar dan lurus karena memang ya ini muncul dari sisi kebenaran dan kelurusan yang kita inginkan kepada Allah. Artinya begini, di dalam surat ke-28 ayat 68 sampai 70 yang Bapak dan Ibu pernah mendapatkan penjelasan dari ayat ini. Surah Al-Qasas. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Posisi kanan agak ke bawah. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih siapa yang Dia kehendaki. Dan tidak ada satupun manusia yang mampu untuk menolak pilihannya. Jadi Nabi Musa ini dipilih Bapak dan Ibu sebagaimana kita dipilih hari ini untuk ngaji. Walaupun tadi barangkali sudah muncul di WA bahwa izin lambat hadir. Tapi rupanya catatannya dari langit tidak hadir. Nah kalau ini belum selesai jam 11 ya ditunggu saja. Tidak. Ini waktunya. Kalau waktunya nggak hadir bukan karena itu, karena memang nggak ada catatannya dia hadir. Sebabnya karena sakit, karena ada halangan yang lain. Maka tadi untuk melakukan kebaikan itu membutuhkan kesungguhan yang kuat, perjuangan yang kuat, dan itu sekalian. Tidak setengah-setengah gitu. Contoh tentang cerita tentang Abdullah bin Maktum. Allah tuliskan dan Allah ceritakan di surat apa kepada kita? Abdullah bin Maktum ini. Ada yang tahu? Diceritakan di surat apa? Abdullah bin Maktum, sahabat yang buta matanya, yang di kemudian akhir kehidupannya dia syahid dalam satu peperangan. Tetapi sebelum dia syahid, dia sempat menebas 10 leher orang Quraisy. Nah itu jauh berbeda dengan si buta dari gua hantu. Bohong. Itu bohong si buta, dia nggak buta, jadi poles aja matanya hitam jadi nggak kelihatan dia melihat. Karena dia nggak buta pada itu. Kalau ini asli, namanya Abdullah bin Maktum. Allah tuliskan sebab turunnya surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ul a'ma wa ma yudrika la'alla wa yazakka wa yadhakkaru fa'udhu fa'amma man istamana. Jadi ada cerita tentang sahabat yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, yang matanya buta tetapi ujung kehidupannya dia masuk surga Firdaus bersama Rasulullah karena sempat memenggal 10 leher orang Quraisy ketika dalam satu peperangan. Ayat yang pertama, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kita lihat aja artinya apa dan ini. Wajah yang masam. Kenapa masam? Abdullah bin Maktum datang kepada Rasulullah. Nah Rasulullah ini sedang menghadapi 6 pembesar Quraisy. Di situ ada Abu Jahal, ada Abu Lahab dan yang lainnya. Nah orang buta ini datang kepada Rasulullah dengan pakaian yang compang-camping. Lalu dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah nasihati aku. Nah kira-kira kalau yang memiliki begini datang sama kita lagi menghadapi ada orang yang tokoh itu siapa? Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu? Ini orang buta, jangankan yang buta, yang melek aja barangkali kita cemberut. Apa ini kemari? Orang lagi ada tamu, mari-mari itu, kayak ada tahu baik. Tunggu sana di luar, ya kan? Bisa jadi kan? Nah ini sahabat ini tidak tahu kenapa, karena dia buta. Nah kalau orang buta ngomong, kira-kira badannya kayak apa dan ketika dia bicara? Diam. Betul kan? Orang buta kan? Bagi dia kan bagus, bagi kita aneh. Tapi kalau orang melek ngomongnya kayak begitu, ini udah tidak sehat. Tidak sehat. Melek matanya. Kalau ini nggak melek ke badan ini, coba perhatikan kalau orang buta bicara dia. Pernah lihat di perempatan Honda dan di satu lagi di mana lagi tuh? Yang buta itu yang jualan koran ke badannya. Apa yang terjadi? Gini kan dia? Iya, gerak-gerak dia. Coba kalau kita yang melihat kayak begitu nah. Bingung orang dibuatnya. Kenapa? Ini orang yang gila. Ini orang majnun kayaknya. Nggak sehat kayaknya seperti itu. Iya kan?
Nah ini datang Bapak dan Ibu, datangnya itu hanya meminta nasihat. Ya Rasulullah, nasihati aku. Rasulullah masam mukanya, cemberut dia. Tapi cemberutnya ini ditegur sama Allah. Karena yang datang ini memang tulus dia meminta nasihat. Sedangkan yang 6 ini, Bapak dan Ibu pembahas Quraisy ini berharap agar Muhammad ini kembali ke agama nenek moyang. Jadi jangan menghormati pejabat karena pejabatnya, sedangkan ada orang baik yang memang betul-betul baik datang. Kenapa? Untuk meminta sesuatu kepada kita. Nah kita kan kadang kayak begitu Bapak dan Ibu. Sama pejabat bukan main kita menyambutnya. Sampai ionian gitu. Kenapa? Ya karena tadi sebagai donasi masalahnya. Jangan sampai, jangan sampai. Iya, jangan sampai kita diatur juga gitu Bapak dan Ibu sekalian. Ya kenapa? Nanti ininya habis, hilang, kotor tadi yang kita sudah bangun 4 tadi Bapak dan Ibu. Jadi hilang di situ. Ya, jadi hilang. Kenapa? Karena tadi takut sama dia, takut kita nggak dapat. Bukan karena dia kita dapat itu karena Allah. Ujungnya apa? Hanya ditanya-tanya Mbak ya. Ya udahlah, selesai. Apa setelah itu? Enggak. Yang terjadi pada diri kita. Yang tadi harapan kita itu banyak dapat. Pasti luar apa? Kayak begini. Kalau kita datang capek-capek, habis, lapar lagi jadi kasih air putih baik, gorengan dado, hah? Udah kasih kode. Diceramahin lagi. Itu kita asli Bapak dan Ibu. Asli kita. Makanya Allah kasih contoh kepada kita. Kode yang tidak baik. Karena orang tidak percaya dengan kita. Surat 12 ayat 11. Ada kode. Ya, kodenya pakai bibir. Sebagian ibu-ibu sudah dapat itu. Surat 12 Ya, surat 12 ayat 11. Posisi sebelah kiri, bagian bawah. Qalu apa di situ? Ya abana. Nah, di dalam ilmu tajwid ini disebut dengan dharib. Namanya adalah ismam. Ismam itu artinya membaca kata la ta'manna dengan bibir monyong mencucu. Monyong mencucu. Jadi dibacanya la ta'manna. La ta'manna. Suaranya sama, tapi beda bibirnya. Jadi kalau ada orang yang membaca ayat 11 ini, lihat bibirnya. Kalau bibirnya datar, berarti salah. Walaupun suaranya sama, tapi bibirnya, kenapa? Nah, ini makanya butuh contoh kepada Anda. Jadi dibacanya namanya ismam. Ya, dalam tajwid namanya ismam. Dibaca dengan la ta'manna. Nah, kalau yang sudah lama tidak mencium istrinya, coba lagi cium istrinya. Isma mencium dia kan, monyong, bibir monyong mencucu. Ya, begini, letakkan ini telapak tangan sejajar dengan hidung, lalu kita baca. Kalau bibirnya mengena telapak tangan berarti benar. Ya, kalau tidak mengena telapak tangannya berarti salah. Ya, la ta'manna. Ada raum. Raum itu membaca aslinya. La ta'manuna. La ta'manuna. Maka kalau dia cepat, la ta'manna. La ta'manna. Bisa putar tangan gitu. Iya. Itu maknanya apa tuh? Coba sekarang baca artinya satu ayat itu. Mereka berkata wahai kami sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. Nah, kalau kita berombongan datang ke seseorang, lalu seseorang itu yang kita ajak bicara nggak percaya dengan omongan kita, nah kita memberikan isyarat kepada yang lain. Kita kan nggak suka ada tanda. Ibu-ibu misalnya makanan nggak dimakan dari masakan itu, sambil nyuci piring
ngomel tapi nampak dengan bibirnya. Ah, jadi kita semua sama. Jadi rupanya contohnya sudah ada orang yang marah lalu tidak menerima orang lain yang tidak percaya dengan dirinya, itu akan muncul dalam bentuk apa? Gerakan bibir. Di dalam Al-Quran disebut dengan ismam. Dan itu hanya satu-satunya di dalam Al-Quran, yaitu surat Yusuf ayat 11. Tidak ada lagi yang lainnya. Kenapa? Karena betul-betul tidak percaya yang diajak bicara itu. Maka dimunculkan dalam bentuk ismam. Ada yang lama, la ta'manna. Ada yang cepat, la ta'manna. Jadi sebenarnya sudah bisa, hanya ketika membacanya, macam mana Ustaz? La ta'mannu. Balik-balik, berarti nggak pernah. Iya. Ada yang membacanya la ta'manna. Enggak, pasti akan ada itu Bapak dan Ibu. Mau praktek Ustaz. Silakan sama ibu. Ya, kalau yang punya suami di sini ya sama suaminya nanti. Monyong Bu, monyong. Ya, ada Bu Dewi tuh, ada Bu Dewi yang sudah sama Bu sebelahnya tuh, yang belum lulus kayaknya. Jadi monyong dulu Bu, temannya itu, temannya monyong. La ta'manna. Tarik sebelum akhir, lalu agak panjang. La ta'manna. Itu ismam. Kalau ar-raum aslinya la ta'manuna, la ta'manuna, la ta'manuna. Ya. Jadi kalau manuna salah tadi. Enggak, belum. Masih bergetar dia, bergetar aja, belum monyong dikit ya. Jadi memang monyong, jadi bibir monyong mencucu. Kenapa? Karena tidak terima. Ya, tidak terima. Nah, nanti lihat di kaca sendiri di rumah. Jadi kalau belum monyong berarti belum dapat hukum itu. Namanya isma. Hanya satu di dalam Al-Quran. Karena marahnya memang agak apa? Agak tinggi. Ya, nggak terimanya tuh besar sekali. Ayo praktek loh. Baik ya. Jadi rupanya Bapak dan Ibu, marah memunculkan bibirnya itu monyong-monyong, di dalam Al-Quran sudah ada ceritanya. Jadi bukan tidak ada. Jadi hal yang kecil saja, masalah bibir. Nanti kita akan bicara masalah yang lain lagi. Mata, telinga, Bapak dan Ibu sekalian. Sampai ke tangan. Kalau tangan kan sudah surat Yasin. Sampai terbelenggu dia. Kenapa? Karena saking jengkelnya, akhirnya apa? Nggak bergerak tangan itu. Karena berlebihan sudah. Ya, jadi kaku dibuatnya. Ya, jadi kaku. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini gambarannya Allah ingin berikan kepada kita bahwa akidah seseorang akan benar dan lurus jika kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah juga lurus dan benar. Yang kedua, bahwa akidah yang benar kepada Allah harus diikuti dengan kepercayaan kepada kekuatan jahat. Jadi akidah yang benar kepada Allah harus diikuti pula dengan kepercayaan terhadap kekuatan jahat atau setan. Jadi kita percaya bahwa kekuatan jahat itu ada. Kalau kita tidak percaya, berarti kita nggak percaya sama Allah. Ada. Karena jangankan ke orang lain, pada diri kita saja Bapak dan Ibu, kekuatan jahat itu ada. Kalau kita tidak suka sama orang itu, apa yang terjadi? Tidak hanya marah, diblokir itu WA-nya. Ya enggak? Pernah ada? Atau kita hapus nomor dan mukanya. Ya? Yang ketiga apa? Nggak mau ngeliat wajah dia. Kalau hampir bertemu, kita cari jalan tikus. Ya, kalau diceritakan tentang orang itu, sudah mulai kita panas. Jadi kekuatan
Kejahatan itu emang sudah ada pada diri kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, dalam surat ke-91 ayat 8 itu bahwa Allah menciptakan pada manusia itu dua sifat. Sifat jelek, sifat jahat, ya kan? Dan sifat baik, takwa. Ya, dan ibu sekalian, ada pada diri kita. Nah, kalau tidak bersih jiwa kita, hati kita ini Bapak dan Ibu, maka yang muncul adalah kejahatan, fujur. Siapapun kita, ya, siapapun kita, walaupun kita sudah berilmu Bapak dan Ibu sekalian, ini akan jadi perselisihan dan akan jadi permusuhan. Ya, apalagi yang tidak punya. Ya. Untuk duduk saja kita milih, berarti kan ada ilmunya. Apa ilmunya? Memilih tempat yang tidak kelihatan dari depan. Misalnya. Ya kan? Nyari tempat yang enak, yang adem. Supaya kena angin misalnya. Oh, nyari tempat yang supaya nyaman punggungnya. Oh, menyandar. Oh, nggak bisa kan nyandar kan? Bisa. Ya. Kita mau pergi ke suatu tempat misalnya, supaya bisa cepat gimana caranya? Harus ada ilmunya. Ilmu apa? Ilmu tikus. Jalan pintas. Jalan pintas. Apalagi kalau ada rahasia. Rahasia nggak ada lagi kan? Nah, sudah ada yang itu tuh. Nah, gitu sekali. Tapi yang itu malah kita nggak takut. Kenapa? Karena nggak ada priwit. Jadi selama ini kita takut dengan apa? Dengan yang priwitan. Ya. Tapi sekarang kita tidak tahu dengan CCTV. Kenapa? Kagak lah urusan. Kan tidak ada. Jadi rupanya kita ini secara tidak langsung sudah penuh dengan kesyirikan. Kesyirikan. Ya. Jadi makanya kenapa Allah katakan di dalam surat ke-18 ayat 110 itu, Allah bilang di ujung ayat, faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi barang siapa yang berharap ingin bertemu Tuhannya, ketemu dengan Allah, adalah dia beramal soleh dan jangan sekali-kali berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Ya, dan itu sekali. Mengapa demikian? Ada kekuatan kejahatan ataupun setan tadi yang harus kita percayai kepada itu, karena ini bagian daripada akidah kita kepada Allah SWT. Karena memang kejahatan atau setan itu yang selalu mendorong manusia untuk durhaka. Jadi hawa nafsu itu ataupun setan itu selalu mendorong kita untuk menjadi hamba yang durhaka, yang menjadi pendusta. Kita beriman tapi masih bohong. Kita beriman tapi perbuatannya masih dengki. Nah, kenapa? Karena memang di dalam tubuh kita ada kejahatan. Nah, kalau ini tidak diperbaiki, ini akan bisa terus sholat tetap, tapi kejahatan berjalan. Yang kedua, menghiasi manusia dengan kebatilan dan syahwat. Jadi setan ini kerjaannya bagaimana dia menghiasi kebatilan dan syahwat kepada diri kita. Dihiasi. Ya. Sholatlah ke masjid, tapi jangan berinfak ya. Itu ada cara Bapak dan Ibu. Baik, bagus. Tapi sebenarnya itu tadi. Ada persyaratan. Pernah ada orang yang dia diingatkan oleh seseorang, kata dia, pergi ke masjid, tapi jangan lupa nanti datang juga ke kuburan. Minta di situ. Itu gimana Bapak dan Ibu? Masjid ngambil airnya aja. Iya. Ngambil airnya 7 masjid. 7 masjid. Sesuatu. Dibawa. Kemana? Ya kan suka ada tuh. Kan? Ada orang bilang, ini untuk pengobatan, ambil air dari 7 masjid. Tapi jangan di baknya, langsung di kerannya. Oh, hebat. Minum. Iya, setelah itu dimandikan gitu. Kenapa enggak mandi aja di masjid itu? Lebih aman lagi. Di 7 masjid itu kita mandi. Iya kan? Sholat ya. Tapi ada pengobatan pakai telur. Dari telur itu ada penyakitnya. Secara akal nggak mungkin, Pak Bu. Dia bukan nabi, bukan rasul, kepada ibu sekalian. Sholatnya juga kita lihat ini nggak sholat. Kok kayak begini bisa dipercaya? Nah itulah kenapa? Karena tadi. Ya, tapi juga sekali lagi jangan salahkan yang tidak nampak.
Udah tahu kok itu salah, kenapa kita kerjain? Dan ibu sekalian. Nah yang ketiga, apa tugasnya setan ini? Jin ini Bapak tadi. Tugasnya adalah merusak hubungan yang telah terjalin. Dirusak. Sudah dijalin berbelas tahun, berpuluh tahun, dirusak oleh hawa nafsu ini Bapak. Sudah mulai muncul bicara masalah ketidakpercayaan dengan angka. Muncul nanti kan dengan angka, dengan laporan, dengan apa lagi? Aku yang kerja dia dapat namo, ya Allah, biasa baiklah kepada dia, iya kan? Itu yang kerjain dia dapat namo, alhamdulillah, nggak mampu, karena aku belum punya namo, dia sudah punya, sudah. Jangan dipikirin kepada dia kayak begitu. Kecil, kenapa? Ini bisa menghancurkan semuanya. Aku yang selama ini jalan gitu, mencari gitu. Karena bagian financingnya. Dia yang menikmati baik. Ya Allah. Dan itu sekalian. Jadi ini yang harus diperbaiki oleh kita. Ya walaupun memang ini juga harus ditata ulang secara manusia. Dan itu sekalian. Nah, baik dan Ibu. Ini berkat Allah SWT. Jadi ada 4 pembahasan yang diingatkan kembali di dalam ayat ke-37 sampai 41 itu. Yang pertama tadi disebutkan bahwa Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berhadapan langsung dengan Fir'aun, karena Fir'aun ini adalah aqwa malakul ard. Dia merasa bahwa dia adalah raja yang paling kuat di dunia. Ya, dia merasa adalah seorang raja yang paling kuat di dunia. Wa adghab jabbar, dan juga orang yang paling otoriter. Jadi otoriter dia. Jadi kalau ingin melihat tentang manusia yang otoriter, lihatlah Firaun. Jadi kalau ada manusia yang otoriter hari ini terlambat. Jadi dulu Firaun yang otoriter, dan lebih kaya dan lebih kuat daripada orang hari ini. Yang kedua adalah innahu dhahibun bi khawdi ma'arakatil iman ma'aturiyan. Bahwa kepergian Nabi Musa dan Harun itu untuk memasuki kancah pertarungan antara iman dan keadilan. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk pergi ke Firaun, nah ini adalah sebuah pergerakan, yang pergerakan itu antara apa? Antara pergerakan keimanan dan keadilan. Ya, sama seperti kita bertemu dengan seseorang yang katanya seorang ini akan membantu. Nah, di sini pergerakan yang kita sedang jalani antara iman dan keadilan. Benar nggak dia? Jujur nggak dia? Kejujuran itu kan bagian daripada iman. Lalu adil nggak dia ketika dia memberikan itu? Kondisi. Ya, memang kita sadari bahwa kita tidak seperti Allah. Allah lebih adil karena dia menciptakan itu. Tapi kira-kira keadilan yang kita lakukan itu sesuai tidak dengan apa yang Allah perintahkan. Yang ketiga, kepada ibu sekalian, innahu dhahibun ila khatmi ila al-ahdathi al-mushkilati ma'a fir'aun awal al-amr. Jadi kepergian Nabi Musa dan Harun ini adalah untuk memecahkan permasalahan yang ada pada Fir'aun dahulu. Jadi bukan di Fir'aun Nabi Musa, tapi di Fir'aun sebelum Musa. Berarti ini aturan yang turun-temurun sama pada ini. Kejelekannya sama. Tetapi kejelekan di Nabi Musa itu lebih besar. Berbeda dengan Fir'aun yang di masa Nabi Yusuf. Berbeda lagi Bapak dan Ibu. Karena di masa Nabi Yusuf, Fir'aunnya ini bisa menerima Nabi. Makanya kenapa Nabi Yusuf menjadi menteri. Menteri apa? Menteri apa dari Yusuf? Perekonomian. Makanya dia mengelola uang kan. Makanya kenapa Nabi Yusuf katakan, kalau engkau ingin memberikan kepadaku jabatan, berikan aku menteri keuangan. Oh, berarti boleh dong menunjukkan diri, boleh kalau memang itu kemampuannya. Ini enggak kemampuannya, minta di situ, hancur Pak. Kemampuannya mengajar di apa? Di lembaga Islam. Tapi diletakkan di rumah sakit. Lepas Bapak dan Ibu. Ini pernah terjadi di Jambi. Iya. Dia dosen di sebuah kampus Islam di Jambi gitu. Lalu karena kawan ini
naik posisinya, diletakkanlah si kawan ini kemana? Ke rumah sakit umum sebagai kepala rumah sakit. Kira-kira macam mana lah Bapak Dani? Hancur dah itu. Dia udah ada belajar, dia pakai yang ilmu dia yang lama, ya kan nggak nyambung. Akhirnya apa? Protes semua. Takut-takutnya salah suntik. Nah, tapi hanya beberapa bulan saja dia diberhentikan. Kenapa? Rupanya nggak pas. Sebab dia tidak mau belajar. Artinya apa Ibu sekalian? Walaupun memang itu bukan bidang kita, tapi kalau kita mau belajar, bisa. Maka kenapa surat yang pertama kali Allah turunkan kepada Rasulullah sebagai wahyu adalah surat Iqra Al-Alaq. Baca. Insya Allah kamu akan menguasai. Walaupun dulu fakultasnya apa? Fakultas FK, sekarang jadi apa? Fakultas penerbangan. Penerbangan apa? Penerbangan lebah. Dulu fakultas apa? Hukum. Sekarang apa? Fakultas penggorengan tahu. Belajar bisa. Ya. Dulu fakultas apa? Pertanian. Jadi sales obat. Ilmunya kemana? Ada tuh. Ya, ada tuh yang tinggalnya di apa itu di Sungai Kambang. Iya. Coba Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau kita mau belajar, insya Allah bisa. Makanya surat Al-Alaq, surat Al-Qalam, dan surat apa? Al-Muzammil dan Mudassir 4 ini sebagai gambaran bahwa ini agak ada sinergis 4 surat ini di awal kalau turunkan kepada Rasulullah SAW sebagai wahyu. Ya, dan Ibu sekalian. Baik, Bapak dan Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Nabi Musa ini diperintahkan untuk datang memecahkan permasalahan Firaun pada masa lalu? Karena penjelasannya adalah sebab kaum Bani Israel ini, Bapak dan Ibu, sudah lama diperbudak oleh Firaun. Jadi Firaun itu bukan nama, tapi gelar. Ya kan, makanya ada Firaun wanita kan ada. Karena Bapak dan Ibu lihat dalam YouTube-nya, Firaun itu ada seorang wanita. Jadi dia memimpin, tapi namanya Firaun. Jadi bahasanya seperti raja Firaun, tapi namanya bukan Firaun. Makanya kenapa ketika itu bukan nama aslinya yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, berarti akan ada Firaun berikutnya. Jadi Firaun itu bukan nama dan Ibu, hanya gelar saja. Tapi kalau Allah menyebutkan nama seperti Maryam, tidak akan ada lagi orang yang hamil tanpa disentuh. Nah, muncul di YouTube 1 jam dia melahirkan tanpa disentuh laki-laki. Rupanya suami yang dulu pernah menyentuh dan dia nggak sadar kalau terbuah. Akhirnya apa? Sekarang diam kan? Ada di internet kan? Ada. Diam. Kenapa? Bohong dia. Nggak mungkin nggak disentuh. Karena cerita Maryam ini hanya satu di dunia sampai hari kiamat. Mengapa? Karena cerita Maryam disebut namanya. Nah, kalau mamanya tidak disebut, maka akan terjadi lagi di berikutnya. Kenapa? Karena mamanya Maryam nih, ibunya Maryam ini minta kepada Allah, bernazar dia supaya diberikan anak laki-laki. Tapi yang dikasih anak perempuan. Sempat dia emosi. Kenapa kau berikan aku perempuan ya Allah? Nah, itulah surat ketiga ayat 35 sampai 37. Dan Ibu sekalian, digambarkan kepada kita. Sehingga kata Allah, sudahlah, aku lebih tahu tentang rahim yang ada, janin yang ada dalam rahimmu. Antara laki dan anak perempuan berbeda. Kenapa? Perempuan lebih sempurna daripada laki-laki. Itu kata Allah. Walaupun juga ada kelebihan bagi kaum laki-laki. Kondisi. Jadi tidak mungkin bisa disamakan. Nggak bisa. Kenapa? Kalau anak perempuan duluan, berarti nanti dapat apa? Cucu lebih cepat. Tapi kalau anak laki-laki duluan, agak lambat. Kenapa? Nak kerja dulu, ini dulu, itu dulu. Kalau perempuan itu, nah sudahlah, nggak usah kuliahnya sama suamimu saja. Ya bahasanya begitu pada dulu sekali. Ya kan? Setinggi-tingginya tetap aja di rumah juga. Ya kenapa? Karena kemuliaannya ada di situ. Yang paling besar ya. Mengurusin titipan. Ya kan ibu-ibu kan ngurusin titipan, suami anak-anak kan titipan. Kalau titipan ini diambil semua sama Allah, sudah tinggal sendiri. Agak repot di sini. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tugasnya Musa ini adalah menghilangkan perbudakan dari mulai masa Firaun dahulu yang sudah rusak pada dasarnya.
Yang ketiga bahwa kenapa kenapa Musa diutus kepada Firaun tadi, Bapak dan Ibu? Karena ingin menghilangkan kelemahan mental yang terjadi pada bangsa Bani Israel. Coba Pak, kalau sudah lemah mentalnya, Firaun akan menguasai. Nanti secara tidak langsung kita sudah dapat yang model kayak begini. Lemah kita, kenapa? Sudah mulai pakai hoak, pakai bayar, pakai apa, pokoknya pilih dia aja. Udah nggak ada lagi yang lebih bagus hanya dia. Pokoknya dia saja. Ujungnya apa? Kayak Firaun kita dibuatnya. Lemah mental gitu. Tidak apa-apa lah dia 5 tahun udah ingat sama aku. Yang penting dia sekarang dia kasih. Ya Allah, kecil sekali udah. Ya kecil sekali kita ini dibuatnya. 5 tahun kuat dia semaunya dia saja Bapak dan Ibu sekalian. Ya semau dia saja gitu. Padahal tadi apa yang kita lakukan ada amanah. Tidak memilih juga nanti ditanya sama Allah. Memilih juga ditanya. Jadi kemana? Memilih atau tidak? Milih. Tetap milih. Ya, karena kita sudah berikhtiar, berusaha. Bila perlu kita istikharah Bapak dan Ibu sekalian. Salat istikharah kita lakukan untuk memilih tadi. Sebab kalau kita tidak memilih, tapi kita masih berada hidup di tempat itu, kira-kira pantas atau tidak? Kita menikmati juga hasilnya. Kita nggak memilih, berarti kita tidak punya sikap Bapak dan Ibu sekalian. Tetap memilih. Kenapa? Karena hidup ini penuh dengan pilihan. Kita lepas dari satu takdir, lari dari satu takdir, maka kita akan masuk ke takdir berikutnya. Nah, siap gak di takdir berikutnya Bapak dan Ibu sekalian? Nah, ini takdir berikutnya. Nah, bagian yang keempat, bagian terbesar yang keempat Bapak dan Ibu dari cerita sebelum mengawali ayat 37 sampai 41 ini adalah berbicara tentang Allah selalu memantau Nabi Musa bahwa jangan sampai dia berangkat tanpa persiapan. Jadi Allah meminta ketika kita melakukan sesuatu Bapak dan Ibu, maka perlu ada persiapan. Kemana saja kita melakukan aktivitas, perlu ada persiapan Bapak dan Ibu. Ya, sehingga apa? Sehingga dadakan-dadakan yang kita lakukan daripada aktivitas itu memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jangan sampai kita dadakan melakukan sesuatu tapi belum ada persiapan. Kita pergi nih, kita siapkan dulu motor kita sudah ada bensin atau belum. Kalau nggak ada minyaknya gimana kita mau pergi semangat-semangat baik? Ya kan? Tau-taunya motor kita kehabisan. Maka dipersiapkan. Dan kenapa? Karena ada waktu mendadak kita harus berangkat. Ya kan? Yang kedua apa? Persiapan fisik. Apalagi kalau perjalanannya ini sampai ke Kerinci Bapak dan Ibu. Jangan sampai baru dibilang besok kita ke Kerinci, langsung demam. Kenapa? Membayangkan jalannya. Wah, berkelok-kelok sudah gitu nanti di mana? Kita melewati sebuah bukit yang bukit itu sering longsor gitu. Aduh nanti kalau longsor gimana ya? Aku masih punya anak 3, 4, ini masih kecil-kecil, kayak mati, macam mana aku mati? Aduh sayang banget, istri masih muda, kekayaan masih baru dapat. Sehingga ditanya, jadi berangkat? Mohon maaf, demam. Buat kuliah gimana? Kenapa? Karena tidak dipersiapkan fisiknya. Baru lihat belum kerinci. Tidak dipersiapkan fisiknya, udah. Jadi Allah selalu memantau di sini. Kenapa? Karena orang yang Allah pilih. Orang yang Allah pilih Bapak dan Ibu, dipilih dia. Nah, kalau ingin menjadi pilihan Allah yang terbaik, maka ada persiapan yang harus kita lakukan. Nah, untuk masalah persiapan ini Bapak dan Ibu, kita tunda di pekan mendatang. Jadi ini belum masuk di ayat ke 37 sampai 41, baru mengawali saja. Awali saja. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, ini pembatin. Ada kemudian Ibu yang mau ditanyakan dari pembahasan kita? Iya.